Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat kepada Nabi. Marilah kita mulai perkuliahan sesi 6 ini dengan bismillah, semoga memperoleh rahmat dan kemudahan dari Allah. Baiklah, ada yang telah baca, saya telat tadi ya, tadi di kantor, uploadnya pun telat, maaf. Oke, mari kita langsung mulai saja. Jadi ada sekitar 25-an, 20 lebih slide yang akan kita terangkan, kita pelajari pada hari ini. Oke, semoga mudah memahaminya. Kemarin kita 2-3 minggu lalu kita telah belajar relasi. Semoga masih ingat. Kalau yang belum ingat, lihat lagi. Kita telah belajar fungsi, eksponensial, dan logaritma. Nah, kita terapkan dalam ilmu kita, bisnis dan ekonomi. Karena ilmu ini juga akan digunakan di semester besoknya, ya. Jadi diingat-ingat, kalau tidak ingat pun catatannya jangan hilang seperti itu. Oke, tampil ya. Rekan semuanya, tampil ya tampilan ini. Halo? Belum, Pak. Belum tampil. Iya, Pak. Belum, Pak. Oh, belum tampil. Tampil? Udah, Pak. Ya, Pak. Kita telah belajar relasi ya. Oke, kita lanjut. Jadi belum tampil. Nah, sekarang tinggal kita menerapkannya dalam mata kuliah kita, terutama bisnis dan ekonomi, dan sampai skripsi. Nah, oke, ada 3 topik besar yang kita bahas. Ini fungsi, ini perbankan. Jika ada rekan-rekan semuanya yang ingin kerja di perbankan atau lembaga kredit, saya pernah di situ selama 6 tahun dulu, kemudian kita akan belajar rumusnya tentang pertumbuhan populasi. Oke, nah, yang telah download silakan dibaca, kemudian sekaligus mendengarkan. Nah, di sini ada demand and supply, ya. Seperti biasa, fungsi ekonomi kita menjelaskan tentang demand dan supply. Apa itu demand? Apa itu supply? Nah, ini dia. Demand adalah permintaan. Ini dari sisi pembeli, ya. Pembeli. Kemudian supply dari sisi penjual. Ya, ingat ya, itu saja. Jadi demand sisi pembeli dan supply sisi penjual. Oke, penerapan matematika ekonomi sering menggunakan fungsi linear, ya. Telah belajar kita. Nah, fungsi linear itu contohnya adalah sering digunakan adalah fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Di pengantar ilmu ekonomi mikro dan makro akan belajar ini juga. Ya, tapi kita akan menggunakannya dalam bentuk matematika. Nah, kemudian apa itu permintaan? Ya, permintaan adalah sejumlah barang yang diminta, ya, sejumlah barang yang diminta oleh konsumen, ya, yang minta barang tentu konsumen, ya, pada tingkat harga tertentu, seperti itu. Nah, ini mudah. Oke, sisinya pembeli, ya, sisi pembeli. Nah, ini harus kita jelaskan dulu duduk perkaranya. Nah, penawaran apa? Yaitu jumlah barang yang ditawarkan pada tingkat harga tertentu, ya. Jadi ini ada barang diminta atau Q, ya, quantity, ada harga. Nah, kalimat itu akan terus saya gunakan pada pertemuan ini dan ke depannya. Ingat, barang diminta adalah Q, harga adalah P, price, atau Q, quantity. Supply adalah sisi penjual. Oke, ada pertanyaan? Silakan langsung dipotong aja. Kalau belum paham, ini cukup mudah, bukan? Ya. Oke, lanjut. Nah, jika dia sama antara demand dan supply, maka dia akan seimbang. Nah, neracanya akan seimbang. Nah, keseimbangan ini disebut dengan equilibrium, ya, atau titik keseimbangan pasar, ya. Ini sebagai pengantar saja, nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Apa itu? Titik equilibrium adalah pertemuan harga
harga yang dijual dengan kuantiti yang diminta, ya. Sehingga ditemukanlah nilai E. E ini disebut dengan equilibrium. Nah, ini pengantar saja, preface, ya. Nah, jadi seperti apa nanti kurva dari permintaan dan penawaran. Nah, ini pertemuannya. Garis ini ya. Garis Q dan P. P adalah harga atau sumbu Y ya. Ini sumbu X. Nah, ini udah dapat nih secara otomatis kita udah belajar variabel langsung. Variabel X dan Y. Kalau judul skripsinya adalah kalau X-nya pengaruh jumlah barang yang diminta terhadap kenaikan harga. Nah, seperti itu. Atau jumlah barang harga saham dengan harga saham. Nah, seperti itu. Atau banyak lagi judulnya seperti itu ya. Nah, apa itu titik keseimbangan pasar? Secara teori adalah hasil kesepakatan antara pembeli dan penjual ya. Dia sama sepakat nih. Jadi di Padang Luar gitu ya, sedekat Padang Luar tinggal harga sayur pagi sama sore beda, sama siang beda lagi ya. Kenapa? Karena dia sepakat ya. Pertama pagi mungkin karena stok banyak gitu ya, harga rendah. Pas siang harga agak tinggi dari pagi ya. Pas sore nah beda lagi mungkin ya, karena kualitasnya mungkin sedikit ya, kualitasnya kurang bagus, ada kering ya, bisa jadi turun ya, seperti itu. Nah bisa jadi E-nya di sini gitu. Nah itu makanya itu disebut dengan titik keseimbangan pasar. Dia sama-sama sepakat. Nah itu intinya, sama-sama sepakat ya. Terciptalah harga keseimbangan. Nah disebut dengan equilibrium price, seperti itu. Dan juga kuantitas keseimbangan. Sama harganya, sama kuantitasnya, terbentuklah E ini. Oke. Dan harga itu akan bertahan dalam waktu tertentu ya. Bisa jadi kalau perputaran barangnya banyak ya, jenis barangnya banyak, maka harga barang akan cepat perputarannya dan harganya akan cepat juga berubah. Kalau barangnya lama, barangnya sedikit, maka harganya akan lama bertahan seperti itu. Seperti barang-barang komoditas ya, emas gitu ya, emas bertahannya lama, tapi perubahannya 0,0 saja ya, 0,0 dolar ya. Tapi yang berubah harganya itu sayur-sayuran gitu ya. Kalau ATK cukup lama bertahannya. Ada yang masih 1000, pena 1000 gitu ya, ada yang 2000 gitu ya. Karena kalau dia jual pilot 5000, ditawar 5000 sama penjual, nggak ada yang menjual. Yang nggak ada yang beli gitu ya. Nah, sehingga titik keseimbangan pena pilot adalah pada harga 1000. Seperti itu. Ini pembuka saja. Nah, ini contoh kita terapkan ilmu linier. Nah, ini kalau lagi-lagi kalau bertemu dengan saya nanti tentang mata kuliah teori portofolio dan harga saham. Nah, ini Goto ya, saham Gojek. Jadi saham Gojek sekarang dulu awalnya dijual 400 ya, 400. Sekarang harganya 188. Ya, kenapa bisa berubah? Nah, karena yang meminta gitu ya. Awalnya dia orang mampu meminta 400 gitu ya. Sekarang orang meminta 188 gitu ya. Sama dengan harga cabai. Harga cabai di pagi hari 500 misalnya, di siang hari bisa jadi 100. Ya, seperti itu. Kemudian pada gambar di atas semakin lama harganya semakin turun ya. Karena kenapa? Karena tidak ada yang meminta ya gitu ya. Kita masih demand ya, demand. Karena semua orang yang punya saham Goto atau Gojek ingin menjual saham ini. Kalau semakin banyak menjual barang ya, maka harga barang akan turun. Nah, ya. Itu disebut dengan permintaan. Gitu ya. Nanti kita contohkan lagi. Yang jelas, kalau orang menjual barang, maka harga itu akan turun. Nah, kita buktikan lagi. Ini dengan emas ya. Ini harga emas dunia, gold. Gold dari bulan Mei, dia sempat pada harga 1.900 US dollar. Ya. Nah, sekarang dia di tanggal 4 November dia mengalami penurunan paling rendah, yaitu sebesar
160-an. Nah, karena ekonomi Amerika pulih ya pada tanggal itu dan munculnya varian COVID, maka orang meminta tambah lagi. Kalau semakin banyak minta, maka harga emas naik ya. Pada saat ini emas turun karena orang ingin menjual emas ya. Karena kenapa? Mungkin bisa jadi krisis karena COVID ya. Karena ya orang butuh uang cash ya. Nah, seperti itu. Sekarang dia ekonomi pulih ya bagusnya sekarang kita beli emas kata orangnya, makanya harga emas ikut naik. Oke, itu pengantar saja sebagai katalis ya, itu istilah analis saham dia katalis sentimen. Nah, itu istilah-istilah yang akan kita gunakan ke depannya. Nah, kita mulai fungsi permintaan ya. Kita lihat di sini permintaan 30 ya. Harganya belum ada ya. Kemudian di jumlah 25 harganya naik 0,5 ya. Dan kemudian ketika orang minta 20 harganya jadi 1 ya. Nah, sampailah 0 ya. Disampai 0 harganya naik jadi 29. Nah, apa yang kita dapat dari sini ya? Nah, ini dia hukum permintaan. Apabila harga naik, maka jumlah yang akan diminta akan turun ya. Ya, seperti itu. Jika harganya masih 0,5, jika harganya masih 0 ya, belum ada yang minta 30 nih, gitu ya. Tapi ketika harganya sudah 2 misalnya ya, sudah 2, orang yang minta 10 lagi. Nah, jadi artinya apa? Apabila harga naik, maka jumlah barang yang akan diminta akan turun. Begitu juga sebaliknya. Sebaliknya apa? Jika harga turun, maka jumlah barang yang akan diminta akan naik. Nah, ini disebut dengan hubungan negatif ya, atau berbanding terbalik. Ingat ya, fungsi permintaan hubungannya negatif. Berbanding terbalik. Nah, ini akan juga digunakan pada skripsi kita nanti. Hasilnya negatif atau positif gitu ya. Harus jelas seperti itu. Kalau negatif berarti dia terbalik. Ya, seperti itu. Oke. Nah, kalau kita jadikan fungsi seperti apa? Nah, seperti ini ya. Q sama dengan FP. Nah, bentuk umumnya adalah seperti ini. Ya, kalau ada soal ini adalah fungsi dari permintaan. A kurang BP. Kalau ini dari sisi Q ya. Apabila dibalik dari sisi P gimana rumusnya? Seperti ini, dikurang jadinya A kurang BQ. Seperti itu. Maka hasil kurvanya akan seperti ini. Nah, kita contohkan Twitter ya, Twitter. Jadi Elon Musk dia membeli Twitter ya, Twitter. Kemudian harganya turun ya. Ini lucunya. Kenapa? Nah, karena mungkin profil Elon Musk itu sendiri atau karena produk Twitternya dijadikan berlangganan. Nah, jadi harganya semakin turun, ya. Kenapa Twitter harga semakin turun? Ya karena itu, karena ada fungsi permintaan, gitu ya. Bila harga naik Twitternya, tapi jumlah orang yang pakai akun Twitter semakin sedikit. Nah, ini contohnya. Nah, oke. Ini contoh grafiknya. Kalau QD 36 kurang 4P, kita masukkan ya. Di sini 36 kurang 4, P-nya 36. Ya. Maka jadinya adalah 0. Begitu sampai di bawah 9 ya. 36 kurang 4 kali 9, 36 ya. Sehingga P-nya 0. EQ-nya 0. Dan garisnya seperti ini. Yang jelas adalah fungsi permintaan garisnya dari kiri ke kanan, ya, dari kiri ke kanan, seperti itu. Nah, ini fungsinya.
Nah, ini ya. Ini rumusnya nanti saya bagikan, tinggal merubah nilai-nilainya saja nanti. Oke, ini saat kalau kita rubah menjadi 13 misalnya kan, akan berubah jadinya atau jadi 20. Nah, fungsinya seperti ini. Ini saya bantu, nanti akan saya bagikan penerapannya. Jadi kalau ujian nanti boleh pakai Excel, boleh pakai pena, pakai pensil boleh, ya. Kalau pakai Excel tolong seperti ini, ya. Kalau pakai ujiannya pakai kertas, garis-garis seperti ini juga. Oke, lanjut. Ada pertanyaan? Ibu, Bapak? Oke, kalau tidak, lanjut. Nah, ini kalau fungsinya yang jelas, dia harus ke kanan, ya, dari kiri ke kanan bawah. Nah, kalau kita lihat ini tadi, ini adalah fungsi permintaan. Nah, fungsi penawaran lawannya. Nah, seperti ini. Oke, apa itu fungsi penawaran? Nah, fungsi penawaran adalah kebalikan dari fungsi permintaan. Jadi, kalau harganya 0, jumlah barangnya 0, harganya 0. Jika harga yang ada 5, jika quantity 5, maka harganya 5. 10, 10 gitu ya. Jadi grafiknya searah. Searah dari kiri ke kanan. Nah, ini disebut dengan positif. Apa hukumannya? Apa nama hukumnya? Yaitu apabila harga naik, ya, harga ini naik, ya, ini cenderung naik, harganya dari 0 ke 25, maka jumlah barang yang akan ditawarkan akan ikut naik, ya. Kenapa? Ini dari sisi si penjual, dia inginnya produksi barang semakin banyak barang diproduksi, maka harganya harus besar karena dia ingin labanya tinggi, ya. Ingin labanya tinggi. Kalau permintaan kebalikannya, dia ingin harga sekecil-kecilnya gitu ya, dengan jumlah yang sebesar-besarnya. Kalau ini kebalikan. Ini sisi penjual ya, sisi penjual dia ingin harga setinggi-tingginya dengan pendapatan atau laba setinggi-tingginya. Nah, ini fungsinya. Nah, ini rumusnya kalau dirumuskan. QS sama dengan minus A tambah BP. Nah, kita jelaskan nanti seperti apa. Nah, seperti ini. Nah, ini Tesla nih contohnya. Tesla ini muncul ketika mobil listrik nggak ada, ya. Jadi Elon Musk lagi Elon Musk, dia menciptakan yang benar-benar baru. Makanya dia disebut dengan inovator, ya, bukan inventor. Inventor dari 0 menjadi 1. Kalau inovator dari 1 menjadi 2, gitu ya. Itu beda inovator menjadi inventor. Nah, dia inovasi. Jadi dari 0, ya, dari tidak ada, ya tentu tidak ada. Nah, dia ciptakan 5, maka harganya naik. Dan sampai sekarang harga Tesla semakin naik dan harga sahamnya ikut naik, ya. Di Bursa Efek Amerika harga saham terbesar adalah Tesla. Nah, karena itu permintaannya hukum fungsi penawaran cocok pada kita contohkan dengan Tesla. Seperti itu. Nah, telah selesai. Nah, kita telah belajar 2 grafik. Grafik ini adalah permintaan, grafik ini adalah penawaran. Nah, ini tadi disebut dengan equilibrium, ya. Jadi dia berpotong antara garis P dan garis Q atau fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Seperti itu. Keseimbangan pasar adalah di mana barang yang diminta konsumen atau Q, ya, atau Q, barang yang ditawarkan produsen atau P, ya, sama. Nah, itu intinya. Ditunjukkan oleh titik E, ya, equilibrium. Nah, itu kita lanjut. Contoh soal seperti ini. Suatu barang mempunyai permintaan, fungsi permintaan QD sama dengan 2P tambah 100 dan fungsi penawaran QP sama dengan 3P
kurang 120. Tentukan harga keseimbangan ya. Di manakah harga keseimbangannya? Mari kita lihat. Pertama kita lihat dulu fungsi permintaan ya. Fungsi permintaan harus sama dengan penawaran ya. QD sama dengan QP. Nah, kita masukkan rumus yang pertama ya. QD dulu. QD di sebelah kiri ya. Minus 2P tambah 100. Nah, rumus QP apa? Kita masukkan fungsi ini. 3P kurang 120. Nah, kita pindahkan, yang kiri adalah angka saja. Yang kanan adalah nilai 3P tambah 2P ya, yang memiliki konstanta. Sehingga dapatlah penjumlahan 220 dan jumlah 3P tambah 2P sama dengan 44 ya. Dapatlah P equilibrium di harga 44 ya. Oke, jika tidak ada pertanyaan, kalau ada pertanyaan langsung potong ya. Nah, kita mulai untuk QE-nya gimana? Tadi PE-nya udah dapat ya. Nah, seperti ini. Tetap kita buat dulu rumus umumnya, QD harus sama dengan QP. Nah, kita masukkan rumus ini ya. Karena ini sudah dapat ya, sudah dapat tadi 44, maka nilai 44 kita masukkan ke dalam QD. Terserah. Saya pilih di sini QD ya, hasilnya akan sama. Masukkan 2P min 2 44. Nah, 44 ini tambah 100 min 2 kali 44 dapat minus 88 tambah 100 hasilnya 12 ya. Jadi nilainya adalah berpotong di sini. E-nya terdapat di sini antara 44 dan 12 ya. Jadi saat ujian harus jelas penggunaan rumusnya dan kemudian buatkan garisnya serta jangan lupa buatkan fungsinya. Seperti itu. Ya. Oke, ini adalah penerapan ilmu yang kita pelajari sebelum-sebelumnya. Dan inilah, jadi diperolehlah seperti ini. Jangan lupa seperti ini ya, kalau ada pertanyaan, ujian seperti ini jawabannya. Oke, lanjut. Nah, ini adalah penerapan setelah fungsi. Kita akan menggunakan fungsi dalam bentuk lain ya. Pajak T, ini bisa dibaca saja. Rumusnya seperti ini ya. Dan ini kita telah belajar di pertemuan pertama ya. Ini sudah paham. Secara sengaja di pertemuan pertama kita telah belajar tentang fungsi ya. Kemudian kita juga belum kita pelajari. Ini bisa dibaca saja. Kalau ada pertanyaan, ini tinggal masukkan lagi rumusnya ya. Konsumsi C ya, tabungan S. Nah, tinggal apa bunyi pertanyaannya. Kalau ada C diketahui, masukkan rumusnya. Dan MPS, kalau diketahui langsung masukkan rumusnya. MPS adalah kecenderungan untuk menabung ya. Ini bahasa Inggrisnya MPS. Dan ini kecenderungan propensity to consume ya. Kecenderungan untuk konsumsi seperti itu. Jadi dengan membaca soal nantinya. Atau rumus sederhananya seperti ini. Q adalah pendapatan. Rumusnya C tambah S. Atau untuk mendapatkan tabungan, kita balikkan saja. S, kita dapat nilai Y, kita kurangi nilai C. Jadi ada dua rumus, seperti itu. Ini bisa dibaca saja. Oke, lanjut. Nah, topik ketiga. Topik perbankan. Nah, bagi rekan-rekan yang mau bekerja di perbankan atau dunia investasi harus membiasakan dengan istilah bunga, NPV, anuitas, dan amortisasi ya. Jadi kalau seandainya yang belum bekerja, kalau nanti pas wawancara gitu ya, apa pengetahuan Anda tentang bunga gitu ya? Bisa Bu? Bisa menghitung bunga? Bisa menghitung cicilan? Bisa Pak? Gitu ya. Jadi kita telah belajar di sini. Jadi memanfaatkan mata kuliah ini untuk penunjang ya, penunjang keberhasilan masa depan. Atau yang bagi sudah bekerja,
nantinya di bagian keuangan perusahaannya atau institusinya meminjam ke bank, kita harus tahu bank itu menawarkan kita bunga tetapkah, bunga efektifkah, bunga majemukah, ya. Jadi jangan asal-asal bunga murah gitu ya. Murahnya gimana? Dibaca dulu gitu ya. Jadi sebagai orang akuntan, sebagai orang keuangan, kita harus tahu untuk keuntungan dari diri kita sendiri dan perusahaan kita. Nah, ini akan kita bahas sebentar lagi. Nah, penerapan ini adalah basisnya adalah bilangan pangkat, eksponensial, dan logaritma. Bilangan pangkat, eksponensial, logaritma. Oke, kita lanjutkan dengan detail. Ya. Nah, ini contoh bunga tetap. Bunga tetap itu seperti apa? Ya, jadi minjam 50 juta ya. Selama 3 tahun atau 36 bulan. Bunga ditawarkan sebesar 12 tahun. 12% per tahun, ya. Atau 1% per bulan. Betul ya? Oke. Dia menawarkan kita atau leasing atau lembaga keuangan atau modal ventura atau bank ya. Dia bilang halo Rubila, dia bisa dibantu? Oke, perhitungan bunganya dia menawarkan kita flat atau tetap. Nah, gimana cara menghitungnya? Nah, diperolehlah pokoknya 1388. Per bulan bunganya 500.000. Sehingga total angsuran kita adalah 1,88. Nah, totalnya gimana? Ini detailnya ya. Di bulan 0 kita belum bayar, jadi tetap 50 juta. Angsuran pokok kita sampai ke bawah tetap, total angsuran tetap, angsuran pokok tetap, ya, angsuran bunga tetap, seperti itu. Nah, apa itu bunga tetap? Yaitu angsuran bunganya tetap, angsuran pokoknya tetap, total angsurannya tetap, ya, seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Kita contohkan dalam bentuk Excel. Nah, bagaimana kalau dia menawarkan bunga 10%? Ya, berapakah cicilan kita jadinya? Jadinya 1805 ya. Jadi ini bisa saya berikan nanti, bisa jadi ini digunakan untuk kantornya sendiri, kebutuhan pribadi bisa juga gitu ya. Atau kebutuhan untuk mencari pekerjaan ya di dunia perbankan seperti itu. Ya. Atau cara mudahnya gini. Buka simulasi kredit gitu ya. Nah, di sini telah disediakan apa yang ingin kita, bunga tetap, bunga efektif, bunga anuitas, bunga floating gitu ya. Nah, ini karena bunga tetap. Nah, bunga tetap tadi kita tekan 36 bulan, 12%. Kita cari. Nah, sama ya. Jadi dengan cara Excel atau cara bantuan dengan bantuan website bisa digunakan. Semuanya dengan Merdeka Belajar kita bisa menggunakan semua tools. Gunakan kesempatan ini untuk memperbaiki kehidupan di masa depan bisa jadi, atau untuk belajar diri sendiri ya. Ada pertanyaan? Lanjut ya. Bisa lanjut. Ini bunga tetap. Nah, kita belajar nah, bagaimana kalau bunga efektif? Bunga efektif adalah angsuran bunganya berubah, ya. Angsuran bunganya berubah tiap bulan, tambah lama, tambah kecil, ya. Kemudian angsuran pokoknya tetap, ya. Pokoknya tetap dari awal sampai akhir, ya. Total angsuran semakin rendah, ya. Jadi ini adalah kalau dulu waktu saya bekerja di dunia perbankan, ini digunakan oleh Bank Nagari sama Bank Mandiri, ya. Bunga, misalnya kita mencari nasabah, nasabahnya pintar, bunga apa yang saya dikasih? Bunga tetap Pak, ya kan? Oh, kalau bunga tetap beda dong dengan 12% bunga tetap, beda ya angsurannya dengan
bunga efektif, gitu ya. Jadi harus lincah kita, harus pandai kita, baik untuk diri sendiri dan pribadi atau untuk perusahaan. Nah, beda ya. Bunga efektif, angsurannya yang jelas tambah lama tambah turun, sesuai dengan bunganya tambah turun juga. Ya. Kalau pelunasan pun bunganya telah sedikit, ya. Pokoknya tetap. Kalau ini, kalau bunga tetap, bunganya tetap. Ya. Kalau kita mengangsur pelunasan pun, ya akan beda lagi ya. Oke, lanjut. Ini untuk, nah apa itu bunga majemuk ya? Setelah 3 bunga kita pelajari, bunga desa belum ada kita pelajari ya. Oke, bunga majemuk, apa itu? Selisih antara jumlah majemuk dengan pokoknya. Rumusnya adalah S ya. P atau plafon atau pokok dalam kurung 1 tambah R pangkat N. Misal 100.000 ya, diinvestasikan dengan tingkat suku bunga majemuk 5% per tahun. Ya, jadi gini, orang bank menawari kita deposito yuk gitu ya. Katanya depositokan uang kita 100.000 ini misalnya ya, atau 100 juta. Ini angka mudah saja. 100.000 dengan bunga ditawarkan 5% per tahun. Nah, kita lihat dulu 5% ini seperti apa ya. Berapa yang kita dapat tahun besok? Ya, gini, pokok 100.000, bunga ditawarkan 5% per tahun. PA ini adalah per annual ya, per annual. Itu annual atau tahunan, per tahun. Atau kita jadikan 0,05 ya. Jadi nanti pertanyaannya akan saya berikan jebakan atau 0,05 dulu atau 5% dulu ya. Jadi kita masukkan ke rumus 100.000 tambah 100.000 kali 0,05. Ya, sehingga dapatlah 5.000, sehingga diperolehlah nilainya 105. Mudah ya, mudah bukan? Bukan. Nah, itu disebut juga nilai kenaikannya. Nah, bunga majemuknya mana? Nah, dia kan dibilang tadi selisih ya, selisih. Ini belum dapat selisihnya lagi. Nih, oke, kita buktikan di sini. Ini sudah nih bunga majemuk tadi. Nah, tadi 105 ya. Ini di tahun ke-1 ya. Ini di tahun ke-1. Nampak ya? Nampak share screen-nya kan? Halo? Ada Pak, ada Pak. Nampak, Pak. Oke, Pak. ini tadi 105 ya. Nah, tahun kedua gimana? Tahun kedua yang jadi pokok adalah dari 105 tadi ya. Yang jadi pokoknya adalah 105. Jadi uang kita di tahun 2020 misalnya ya, 2 tahun yang lalu, sekarang 2022, uang kita menjadi di tahun 2022 110 250. Nah, ini disebut dengan bunga majemuk itu, selisih antara tahun kedua dan tahun ke-1. Nah, ini disebut dengan bunga majemuk. Bunganya saja ya, pokoknya adalah tadi 100.000. Nah, bunga uang kita bertambah 5250. Makanya disebut dengan bunga ya. Bunganya harum ya. Nanti ditawarkan sama orang bank, bunganya harum nggak nih? Harum gitu ya. Jangan bunga busuk. Oke, lanjut. Ini disebut bunga majemuk ya. Oke, nanti akan saya bagikan kalau perlu. Kita kembali. Nah, anuitas. Nah, ini sering nih. Anuitas itu apa gitu ya? Ini ilmu ya. Bagi yang kuat agamanya, ini dibaca aja dulu ya. Kalau bertentangan dengan agamanya, ya nggak apa-apa, ini ilmu. Anggap aja ilmu. Kalaupun nanti bertentangan dengan dirinya sendiri, gunakan ini untuk keperluan institusinya seperti itu. Bunga anuitas adalah angsuran bunganya berubah tiap bulan. Ya. Kemudian angsuran pokok berubah tiap bulannya. Tapi angsurannya tetap, ya. Ya. Beda nggak dengan yang tadi? Beda ya dengan bunga efektif.
Bunga efektif pokoknya sama. Kalau ini anuitas pokoknya berkurang. Sehingga total angsurannya juga berkurang. Silakan yang bertanya. Ini saldonya. Tidak ada, berarti saya lanjut. Nah, kita topik selanjutnya. Nilai sekarang atau present value, ya. Ini akan sering digunakan pada pertemuan mata kuliah selanjutnya, mata kuliah yang lain, yaitu manajemen keuangan 1 dan manajemen keuangan 2, ya, di semester 3. Oke, apa itu nilai sekarang? Yaitu sebuah pokok yang diinvestasikan pada tingkat suku bunga periodik, ya. Tingkat suku bunga dilambangkan dengan R atau rate atau rating, ya, rate. Pokok atau disebut dengan plafon atau P, ini bahasa Inggris semuanya. Jumlah waktu disebut juga dengan N, ya. Jadi ini dibiasakan dengan sekatan-sekatan agar cepat, agar diperolehlah bunga jumlah majemuknya seperti apa. Misal, uang sebesar 100 juta didepositokan dengan tingkat suku bunga 6%. Maka berapakah di tahun kedua kita memperoleh uangnya? Atau uang kita di tahun kedua akan menjadi berapa? Itu seperti ini rumusnya, 112,360. Oke, 100 ini adalah pokok, 1 adalah rumus, ya, 1 tambah R, itu rumusnya, ya. Pangkat 2 ini dari mana? Pangkat 2 adalah kita ingin di tahun keberapa, gitu ya. Kalau ingin di tahun ketiga, maka pangkatnya menjadi 3. Seperti itu. Di tahun keempat, makanya 4, seperti itu. Coba hitung dengan kalkulator, komputer, atau alat hitung lainnya. Nah, 0,6 dari mana? Yaitu 6 bagi 100, ya. Kalau 12% gimana? Berarti 1,2. Kalau 1,2, 12% berarti 0,12, ya. 0,12. Kalau kita tambah 1, jadinya 1,12. Nah, karena ini contohnya 6%, maka dijadikan 0,6. 6% adalah 6 bagi 100 atau 0,6. 1 tambah 0,6. 0,6 dapatlah 112,360. Oke, dapat ini nilainya? Ada yang dapat? Kalau ragu silakan hitung sendiri. 100 biarkan dulu, ya. Nah, kalikan 1,06 pangkatin 2. Hasilnya kali 100. Satu 1,06 pangkat 1,06 pangkatnya mana nih? Pangkat 2 kali 100 juta. Nah, betul, ya, 112,360. Oke, kita lanjutkan teorinya. Nilai 112,360 ini adalah nilai future value, ya, atau FV. Ini akan biasakan dengan nilai-nilai ini. Nah, ini disebut dengan future value dari 100 juta. Karena ini belum kita peroleh. Karena ini nilai di masa depan, 2 tahun kemudian. Jadi, misalnya orang asuransi, orang perbankan, silakan yuk depositokan dananya, gitu ya, daripada nganggur. Kita bungakan, kita jadikan bertambah, gitu ya. Nah, seperti ini. Kalau nilai 100 juta ini adalah nilai sekarang. Nah, topik kita adalah nilai sekarang, ya. Nilai sekarang dari nilai 112,360. Nah, inilah konsepnya. Ini kok teori tadi. Nah, inilah yang disebut dengan nilai sekarang tadi. Oke, semoga paham. Ada pertanyaan?
Lanjut ya. Lanjut. Nah, ini anuitas lagi ya. Anuitas. Nah, ini bahasa Yunani, annus katanya, atau tahun. Atau bahasa Inggrisnya annual, atau tahunan gitu ya. Apa itu anuitas? Yaitu pembayaran yang berulang-ulang dengan besar setiap pembayarannya yang sama, ya, berulang-ulang pembayaran setiap bulan, setiap minggu, ya, atau seperti pinjol, ya, sama, gitu ya. Itu disebut dengan anuitas. Nah, anuitas dibagi dua, anuitas sekarang, anuitas nilai masa depan atau present value-nya, atau nilai masa depannya, future value. Ini akan dibiasakan pada mata kuliah selanjutnya. Jadi biasakan dasar ini. Nah, ini disebut dengan, nah biasanya orang bank, dulu saya ya sebagai petugas bank, saya menawarkan orang bunga murah gitu ya. Bunga murah gitu ya. Bunga murah ini maksudnya apa gitu ya. Nah, bunga murah ternyata disebut dengan anuitas gitu ya. Karena dia menawarkan bunga lebih murah, sebenarnya perhitungannya lebih murah ya. Dengan menggunakan bunga majemuk, bunga efektif, dan bunga tetap. Nah, bunga murah. Nah, kita lanjut amortisasi pinjaman. Apa itu amortisasi? Nah, ini bisa dibaca ya. Jadi kita ditawarkan bunga dalam bentuk amortisasi ya. Yang jelas bunga dalam bentuk amortisasi, rincian pokok dan bunganya tidak bisa dihitung. Beda dengan yang tadi sebelum-sebelumnya. Ini tahu kita ya, berapa bunga kita, berapa pokok kita, berapa total angsuran, dan berapa sisa pinjaman. Jadi walaupun kita, misalnya kita punya uang di bulan 12 setahun ya, kita memiliki nilai hutang 35 juta. Berarti kita harus, kalau ingin melunasi, kita harus memiliki uang 35 jutaan. Seperti itu. Kalau dia amortisasi, tidak tahu kita berapa rincian pokok, rincian bunga, tidak tahu. Tidak bisa dihitung secara jelas. Ya. Nah, contoh ini adalah untuk kredit rumah. Ya. Misalnya ini leasing nih, leasing. Kalau perbankan jelas, dia bunga efektif, bunga atau pinjol gitu, bisanya seperti ini ya. Dia nggak tahu, dia menggunakan amortisasi pinjaman. Nah, beda lagi ya. Bagaimana kalau dalam akuntansi? Amortisasi itu apa? Ingat ya, amortisasi itu kalau dalam akuntansi disebut juga dengan penyusutan. Ya, kalau penyusutan dia aset tetap. Kalau dia dalam amortisasi dalam akuntansi dia aset tidak tetap. Apa itu? Perlengkapan, asuransi, sewa diberi muka, gitu ya. Kalau yang telah belajar pengantar akuntansi 1, ini jelas nih perlengkapan itu tiap bulan harus dikurangi sehingga di worksheet nilainya bersaldo berbeda dengan saat dibeli. Begitu juga asuransi, begitu juga sewa diberi muka. Kita menguranginya disebut dengan amortisasi. Kalau laptop, meja, mobil, bangunan, gitu ya, kita menguranginya disebut dengan penyusutan, ya. Disebut dengan penyusutan. Oke, lanjut. Contohkan. Ya, kita contohkan amortisasi seperti apa. 1.500.000 ya. 1.500.000. Jadi kita ditawarkan oleh bank atau pinjol atau leasing gitu ya. 1.500.000 deh katanya. Dan kita kasih bunga murah ya. Suku bunganya 12% per tahun ya. Selama 3 bulan ya. 12% per tahun berarti 0,12 ya per tahunnya. 12% bagi 12 dapat bagi 100 dulu dapat 0,12 ya. Kita jadikan per bulan. Kenapa per bulan? Karena kita butuhnya 3 bulan saja ya, 3 bulan saja. Nah, rumusnya seperti ini. R sama dengan A garis miring A kecil NR gitu ya. Nah, kita masukkan 1.500.000
dapatlah 2,94. Sehingga kita ditawari orang itu selama 3 bulan, angsuran kita adalah 510,033. Dibulatkan 510,100 ya. Jadi kita tidak tahu berapa pokok ini, berapa bunga ini, nggak tahu kita. Dalam cicilan ini kita memperoleh nilainya seperti ini. Oke, bagaimana cara mendapatkan 2,94? Oke, saya jelaskan di Excel. Nah, cukup panjang. Nanti akan saya bagikan ini. Yang jelas seperti ini ya. Plafonnya tadi 1.500.000, jangka waktu 3 bulan, bunga 12%, kita bagi 12 dulu ya. Bagi 100, dapat 0,12. Nah, bagi 12, karena kita inginnya sebulan, per bulan. Nah, masukkan ke rumus tadi seperti ini. Kita cari A besar udah dapat ya. Rumusnya tadi ini ya. A besar adalah plafon pinjaman. Nah, A kecilnya gimana? A kecil ANR gitu ya. Dapatnya tadi 2,94. Nah, ini 2,94. Nah, gimana cara memperolehnya? Ini tinggal masukkan ke rumus saja. 1, ini adalah konstanta, tidak berubah. Nah, ini adalah 1 juga, tidak berubah-ubah juga. Ini rumusnya 1 kurang 1 tambah 0,01 ya. Karena ini per bulan. Nah, karena kita 3 bulan, kita pangkatkan jadikan minus ya. Jadikan minus. Di sini dia minusnya dalam bentuk tanda pagar, tanda kurung ya. Ini kalau di Excel dia pangkat. Ini rumus pangkat. Kalau di laptop saya nomor 6 ya. Pangkatnya harus diminuskan. Jadi kita telah belajar sekaligus eksponensial, logaritma, dan nilai pangkat. Nah, dibagi 0,01 ya. 0,01 itu yang mana? Ini rumus ya. Masukkan saja. Jadi ini udah saya bantu, nanti kalau keluar rumus, keluar soal ini di ujian pakai rumus ini. Tergantung, jadi harus lihat amortisasi kah soalnya, nilai sekarang kah soalnya, bunga efektif kah. Ini telah saya bantu ya, bunga majemuk kah, bunga efektif. Kalau yang bisa hafal, silakan hafal. Kalau tidak, silakan catat ya. Kalau perlu ini nanti saya bagikan, kalau tidak perlu ya tidak apa-apa. Silakan screen capture. Perlu enggak ini? Rekan-rekan semuanya? Perlu ya? Ya Pak, perlu Pak. Perlu ya. Yang jelas ujiannya close book atau close book? Open, Pak. Kalau open sulit. Kalau close book mudah. Pak, bagikannya di grup ya Pak. Di apa aja LMS, tinggal download nanti kan? Di grup boleh juga. Ya. Di LMS. Di grup aja Pak, soalnya LMS yang susah bukanya Pak. Oke, di grup aja ya. Nah, kita buktikan. Sehingga dapatlah 2,94. Tinggal masukin rumus saja. Kalau ini berubah plafonnya, nah, rubah hasilnya. Ya, akan berubah hasilnya seperti itu ya. Kalau 2 juta dapatnya 680. Tadi kan kalau 1.500, 510. Kalau plafonnya dirubah 2 juta, 680. Oke, ini tinggal dilihat aja rumusnya ya. Tinggal buktikan saja nanti, tergantung soalnya. Yang jelas kalau dia close book agak sulit. Kalau dia close book agak mudah. Dia fungsi permintaan ini berbanding negatif. Kalau dia open book, maka soalnya akan sulit. Karena kuncinya udah ada ya. Konsepnya udah ada gitu. Oke, lanjut. Ada pertanyaan? Tidak ada? Ini 2,94 tadi udah ada di Excel. Oke. Nah, ini topik terakhir sebelum jam 9. Rumus yang kita gunakan sebelum-sebelumnya kita terapkan pada pertumbuhan populasi ya. Ini digunakan oleh BPS. Dia memprediksi populasi pada suatu daerah atau suatu negara. Nah, seperti ini. Contoh, populasi awal pada suatu kota 10.000 ya. Bertumbuh dengan tingkat 2% per tahun. Nah, kenapa 2%? Nah, ini
angkanya tidak sembarangan ya. Ini bisa jadi karena kematiannya sedikit karena gizinya bagus gitu ya, atau alamnya bagus, tidak ada bencana makanya 2%. Nanti ini akan saya berikan handicap atau kendala-kendala nanti pada soalnya. Tidak langsung saya dapatkan 2%, nanti bisa dibaca, dianalisa dulu dalam waktu 2 jam. Perhatikan rumusnya, perhatikan topik apa yang dibahas ya. Jangan salah rumus, nanti salah jawabannya. Seperti pengantar akuntansi, salah di awal, salah di akhir gitu ya. Nah, kalau dia lihat aja kalau populasi berarti rumus populasi gitu ya. Kalau majemuk, pokoknya itulah. Hati-hati menggunakan rumus. Tentukan populasi pada tahun ketiga. Apakah bertambah? Ya pasti ya, bertambah. Berapakah pertambahan dari 10.000 itu? Nah, seperti ini. Maka penjelasan kita buat dulu fungsinya. P sama dengan PPT. T adalah time atau waktu ya. 10.000 adalah populasi awal. 1 adalah konstanta rumus. 0,02 apa tadi? 2% ya. Perhatikan 2% adalah 2 bagi 100 dapatnya 0,02. Hati-hati nanti. Kemudian T adalah time waktunya. Ya, dia minta tahun ketiga. Seperti itu. Perhatikan, hati-hati rumus gitu ya. Nah, sehingga kita masukkan ke rumus 1,02 pangkat 3 dapatnya 1,61208. Sehingga kali 10.000 dapatlah 10.612 penduduk. Irma, dapat Irma, sehingga pertambahan penduduk di tahun ketiga 612 jiwa penduduk bertambah dari 10.000. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, itu saja. Nanti akan saya share video ini. Jika tidak ada pertanyaan, silakan ada pertanyaan. Bagi yang datang besok hati-hati di perjalanan. Bagi yang tidak bisa datang tidak apa-apa. Yang jelas materi akan saya jelaskan. Kemudian bagi besok yang ingin bertanya apa aja topik yang ingin keluar Pak, akan saya bagikan. Topik ini, topik ini, topik ini gitu ya. Terus kalau ada ragu, kalau ada diskusi silakan juga besok ya. Dalam waktu 30 menit, 2:30 besok ya. Silakan. Kalau ingin bertanya, ingin berkenalan juga boleh. Ya, ingin mata kuliah lain juga boleh. Ini gimana caranya Pak? Juga boleh ya. Besok berkesempatan luas, dibuka kesempatan luas bagi yang bertanya, diskusi. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, Excel-nya akan saya bagikan. Tidak ada ya? Oke. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih atas waktunya. Saya rasa itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Ya.